dari tadi tuh yang dibahas tuh terkait dengan yang diutus ya lebih tinggi, tiga lah, lebih tinggi daripada yang firman Tuhan mengutus. lah yang Itu diutus. ada Itu nggak aja ayatnya dijelasin. sekarang kita Gini mau loh, tanya Saat mau Bang jawaban Om apa Zul, pun, ini itu kan jawaban sama-sama kami Kristen sama. loh kalian berdua ini. Kenapa kalian ini? Bang Diofat, kamu tanya balik sama mereka, Bang Diofat. Dia bilang kan yang mengutus tuh yang diutus tuh nggak lebih tinggi daripada yang mengutus. Oke, ada nggak ayatnya yang diutus Ya, tuh lebih rendah kedudukannya, derajatnya daripada yang mengutus? Itulah namanya kesetaraan atau hakikat. Paham? Masuk Bang Zul mah. Sakit ini. Jadi Silakan. Om Jul, Tuhanmu ada dua ya, Bapa dan Yesus ya. Lanjut. Iya Ya. kan bagian 1 Korintus sebentar Bang Zuma. 1 Korintus 8 ayat 6. silakan. Namun bagi kita hanya adalah satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Oke? Paham sampai di sini? Coba ada yang bertanya lagi? Oke, saya mulai bernarasi ya, teman-teman. Islam datang kemudian menuding bahwa apa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah setan. Itu dulu. Nanti dibantah. Apakah Al-Quran ini salah, Islam ini salah dengan mengatakan yang Kristen sembah itu adalah iblis. Itu jelas diterangkan dalam Al-Quran. Wa iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Nah, saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa saudara menyembah Yesus. Yesus dalam Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ajaranku, ajaran Yesusnya itu yang kalian sebut tinta merah itu bukan dari diri Yesus tuh. Itu dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus datang ke atas muka bumi kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan kemudian tentang Tuhannya. Di dalam Yohanes 8:55, apa kata Yesus? Padahal kamu tidak mengenal Tuhan, Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi Yesus mengatakan mengenal Tuhan. Lagian di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesus, Dialah yang punya wewenang untuk mentafsirkan, menerangkan, menceritakan tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat itu. Nah, coba Anda renungkan. Kalau Yesus yang punya wewenang yang mengatakan, aku mengenal Dia, kalian tidak mengenal Dia, aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Itu kata Yesus. Sekarang coba uraikan kepada saya. Apakah Yesus mengenal Dia? Dia yang dimaksud di sini adalah dirinya sendiri. Kalau iya, mana dalilnya? Karena hanya Yesus yang punya hak menerangkan tentang siapa pencipta alam semesta tersebut. Oke. Bukan ente Pade, bukan Oke. ente, tapi Yesus. Nah, tolong tunjukkan di mana Yesus menerangkan bahwa pencipta alam semesta yang dikenal oleh Yesus itu adalah dirinya sendiri. Silakan. Sampean kan saudara Zuba kan bilang, aku mengenal Dia. Karena Dia bagian, kalau kita manusia nggak bisa melihat Bapa itu, melihat Allah itu. Karena Dia bagian dari Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Pernah nggak Yesus menyangkal dia? Jangan kau panggil aku Tuhan dan jangan kau panggil aku Allah. Thomas, ngawur kamu. Karena aku bukan Tuhan Allah. Satu kebenaran. Sebentar Bang Gema. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, di sini dia nggak menyangkal Thomas. Kenapa? Dia udah merasa itu dia memang ilahi. Dia 100%, maksudnya dia tuh manusia 100% dan Tuhan 100%. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia istilahnya itu. Di Kolose 1 ayat 19. Kolose 2 ayat 9. Karena di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Kolose 1 ayat 19 itu. Nah, orang muslim, saudara muslimnya kan bingungnya kok Tuhan jadi manusia gitu loh. Lah, kalau Allah berkehendak, kawan-kawan,
Apakah yang mustahil? Ada nggak yang mustahil kalau Allah itu mau berkehendak? Nggak ada. Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita bisa menerka Allah, oh bulan depan Allah itu begini, 2 bulan lagi Allah itu begini, kita bisa mereka-reka, kita bisa menebak jalannya Allah. Itu berarti bukan Tuhan yang dahsyat, kawan. Bukan berarti dia Gini, jangan berkhutbah ala gereja di sini. Saya minta Anda menerangkan. Saya muntah nanti lama-lama kalau Anda menjelaskan. Dengarkan saya. Coba saudara terangkan ke saya, menurut Yesus ia mengenal Sang Bapa, di mana dia menjelaskan tentang Bapa itu adalah dirinya sendiri. Itu dulu poinnya. Jangan Anda kemana-mana, lari kemana-mana. Poinnya, tolong tunjukkan di mana Yesus menerangkan bahwa Bapa itu Yohanes 10. adalah aku sendiri. Yohanes 10 di mana? Ayat 30, Yohanes aku dan 10 Bapa yang mana? adalah Nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Dia katakan gitu. Satu apa dia? Satu apa? Dia satu hakikat, kesetaraan, kenyataan artinya tuh hakikat. Di itu. mana Yesus mengatakan satu hakikat? Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat, Yesus nggak mati, Yesus nggak lapar, Nah. Yesus nggak minum. Sebentar. Apa? Hakikat Sebentar, Tuhan Bang. itu nggak bisa Sebentar, mati. Wahyu 1 ayat Jangan 18. Anda ngadi-ngadi. Wahyu 1 lagi kau bawa. Saya tidak minta karangan wahyu. Saya minta ucapan Yesus. Paham? Yang dimir, kawan. Tolong Anda itu kalau berdiskusi itu pakai akal sehat. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Oke. Sabar dulu. Ya, ini pasti Padahal kita kamu terima. tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Aku mengenal dia. Aku mengenal dia, oke? Di dalam Yohanes 8:42, dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh. Lantas Anda mengatakan aku mengenal dia, dia itu adalah aku sendiri, gitu maksudnya? Bukan Gitu. begitu. Kan saya udah ucapkan. Lalu bagaimana maksudnya? Korintus 8 ayat 6. Aku tidak mengenal. Aku mengenal dia. Perbedaan kita Aku tuh tidak begini, mengenal bro. dia. Dan kalau aku tidak mengenal dia berarti aku pendusta. Nah, intinya Yesus mengenal dia. Kalau Yesus mengenal dia, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Jawab. Ya berarti dari Allah, bukan dari Mau Lucifer, jawab yang bukan jawab dari atau yang Dajjal, jawab, Zul? bukan dari Hizbul. Dia datang dari Allah. mulai Maha ngaco. benar, dia datang dari Mulai Maha ngaco. benar. Kalau Yesus mengenal dia dan dia adalah dirinya sendiri, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang maha berkehendak? Siapa yang maha berkehendak di situ? Bapa. Kenapa Yesus? Kenapa Yesus tidak mengenal kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri? Kenapa? Lupa ingatan dia. Mengenal. Mabok Kau dia kenal. cap tikus. Tadi kamu bilang Dia- mengenal, gimana sih kamu dia- ngomong bisa-bisa Oke. kayak gitu? Dia mengenal. Dia Dia mengenal mengatakan, bapaknya. dengarkan narasi saya. Yesus berkata, aku mengenal dia. Dan kalau aku mengatakan aku tidak mengenal dia berarti aku pendusta. Yesus mengenal dia kan? Nah, kalau benar ucapan Anda, dia adalah Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Iya benar bang. Kenapa? Benar. Kan Yesus Dari itu Allah, kan dari bersama Bapa. dengan Allah pada Benar awalnya. gimana? Anda mengatakan Ini, Yesus Bang. adalah Bapa itu sendiri. Kalau Bapa Bukan, adalah Yesus dia itu firman sendiri Tuhan, Bang. dan Yesus mengenal dirinya adalah Sang Bapa itu sendiri. Itu Kenapa kita Yesus udah tidak jelasin mengatakan loh, Bang Adi Alfat. aku datang atas kehendakku sendiri? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Kenapa? Kalau Enggak, Bapa karena adalah Yesus memang itu sendiri. Yesus Karena- itu kan diutus Bapa. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebentar. Jangan kau bawa surat Jangan Paulus. di-mute dong, Jangan kau bawa Bang. surat Paulus. Saya enggak butuh. Saya enggak butuh Jangan surat di-mute Paulus. dong. Adi, kau diam dulu, Adi, Yesus satu-satu. berbicara Saja. tentang dirinya. Jangan kau bawa ajaran Paulus. Saya Dia tidak itu butuh Bapak. ajaran Paulus. Kenapa? Saya Ajaran Paulus butuh kenapa? Ajaran ajaran Paulus- Yesus tentang Nah. dirinya. Bung. Ajaran Paulus- Bung. Saya mau Yesus yang menerangkan dirinya. Oke? Kamu percaya nggak kalau Bukan Paulus, Paulus. Rasul Allah? Kamu percaya nggak? Saya tidak Enggak, sekarang saya percaya. tanyain. Kamu percaya nggak? Saya Berarti kamu tidak menyangkal percaya. apa? Bung, saya tidak ingin membicarakan siapa Yesus menurut Yasin Paulus. 36 ayat 14. Bang, Yohanes Saya 14:9, tidak ingin dibohongi oleh penipu seperti Anda. Oke? Bang, Saya Yohanes sedang 14. ingin berbicara siapa Al-Quran, Yesus menurut Yesus.
Saya ingin berbicara Yasin, menurut Yesus, tiga nama ya. menurut Yesus. Ya, Bang. Bukan Bang Yohanes turunkan 14, monyet ini. Bang. Daripada ku Ya tampar kau ampun. pakai tutup panci, kau turun. Kau turun. Iya. Bagus. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Jelas sekali Yohanes 8:55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Kalau dia adalah aku, berarti aku mengenal aku. Berarti aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, kenapa aku datang bukan atas kehendakku? Harusnya kalau aku adalah aku datang atas kehendakku sendiri. Karena ku yang adalah Bapa adalah ku yang adalah Yesus. Paham? Tadi udah jelas, Bang. Tadi saya udah panjang lebar Apa yang jelasin jelas? sebelum Abang. Apa yang Jadi, jelas? Kenapa Yesus jelas begini, berkata, Bang. aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Jawab. Ya karena emang dia diutus Bapaknya. Nah, Dia firman Tuhan berarti yang Bapak diutus. bukan aku. Berarti Yesus bukan Bapak. Ya dia bagian dari Bapa. Kok Tapi jadi dia bagian firmannya. alam semesta ini, Bung? Alam semesta ini adalah bagian daripada Tuhan pencipta alam semesta ini. Alam semesta ini betul, adalah iya. bagian dari Tuhan. Bahkan Anda Iya. adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Anda bukan Iya. Tuhan. Tapi saya bukan firman Tuhan, sedangkan Yesus firman Siapa Tuhan. bilang Anda bukan firman? Siapa bilang Anda bukan firman Tuhan? Itu Anda bohong. Berarti Anda harus Bukan. belajar lagi berarti. Saya diciptakan Matius 4 sama nomor Tuhan. 4 manusia. Matius 4 nomor 4 manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa Anda bukan firman Tuhan? Iya memang, Bang. Kita kan hidup bukan hanya gitu cara dari makanan. Tapi dari Kita setiap juga firman harus yang keluar. mengikuti- Iya, kita Oh, harus bukan mengikuti seperti firman itu. Tuhan, Dan Bang. setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan berarti sekaitan dengan Yesaya 55 nomor 11, apapun yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Ya itu kan diciptakan, Bang. Penciptaan itu bukan firmannya langsung. Siapa bilang Yesus itu adalah firman langsung? Siapa bilang? Yohanes ayat 1 bab 1 ayat 1. Justru dari sana. Justru dari sanalah Anda harus tahu bahwa ternyata untuk menjadi hamil diawali firman. Mana duluan berfirman atau hamil? Mana duluan hamil atau dilahirkan? Dikandung Firman atau dulu. dilahirkan? Firman dulu. Ketika firman, apakah Maria Iya. sudah hamil? Belum. Belum. Berarti prosesnya adalah kehendak keluar dari mulut Tuhan diantarkan oleh Roh Kudus kepada Maria. Yesus sudah ada enggak? Yesus sudah ada. Dia firman Tuhan dan Nenekmu dia kiper. diutus. Yesus Loh. belum ada. Yesus nanti ada di nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Itu pun bersyukur dagingnya ditiupkan roh. Kalau tidak maka yang keluar adalah mayat, bukan Yesus. Benar, Bang, benar. Berarti Yesus itu belum ada. Sudah ada. Sudah ada, Pada Bang. saat firman. Bahkan dia sebelum pada saat Bang, firman yang ngomong Abang duluan atau awak? Saya dulu. Pada saat Oke. Tuhan beserta dengan kehendaknya berdiri sendiri, belum ada Maria, belum ada Yusuf, belum ada Adam. Yesus anak Maria di mana? Jawab. Yesus, Bang. Yesus itu kan dia menyatakan sendiri, aku ada sebelum Abraham ada. Itu gimana kalau Itu dia nggak ada? pada saat dia mengucapkan itu, dia sebagai manusia atau sebagai apa? Pada saat sudah menjadi manusia firmannya, Bang. Loh, yang saya tanya, pada saat kemudian Tuhan berdiri sendiri, belum ada Adam dan keturunannya, anak Maria ini di mana? Ya bersama-sama dengan Bapa, Bang, di Yohanes 1 ayat 1, Bang. Bahwa Berarti pada lebih mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Berarti dengan Yesus Allah. lebih tua. Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Ya iya, lebih tua dia. Dia sudah ada dulu sebelum Maria ada. Firman Tuhan itu sudah ada, Bang. Firman Tuhan itu sudah ada sebelum Maria ada. Semua yang ada di atas muka bumi ini,
Semua, bukan cuman anak Maria, semuanya. Pada mulanya adalah firman. Semua, Yesus, Maria, Yusuf, Bang Suma, Anda, pada mulanya kita ini adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Loh, apa Kita sih? diciptakan, Bang. Alamak. Penciptaan itu berbagai macam metode. Penciptaan tanah berbeda dengan angin, angin dengan api, api dengan air. Beda-beda proses pengadaan sesuatu makhluk itu. Adam dicipta tanpa ayah ibu, Hawa dicipta tanpa ibu, Yesus dicipta tanpa ayah. Tapi semuanya itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan baru ada, itu namanya ciptaan. Tapi ciptaan ini, proses pengadaannya itu bermacam-macam. Ada yang dikandung, ada yang tidak dikandung, ada yang dikandung tanpa ayah, ada yang tidak dikandung cuman ada ayah saja, ada yang tidak dikandung tak ada ibu, tak ada ayah. Itu semua selain Tuhan itu ciptaan. Bang, kalau manusia kan diciptakan pakai tangannya Tuhan, Bang. Betul. Terus? Nah, berarti kan bukan dari firman-Nya, Bang. Mati meja. Firman itu kehendak, firman itu gagasan. Perintah Tuhan apa? Beranak cuculah. Masuk enggak Yesus di situ? Masuk enggak Yesus di situ sebagai keturunan? Ketika dikatakan dalam Kejadian 1, beranak cuculah. Masuk nggak Yesus di situ? Termasuk nggak dia sebagai cucu di sana? Enggak lah, dia kan itu beranak cucu kan manusia. Itulah sakitnya Anda. Apakah Yesus tidak punya silsilah? Punya silsilah, dia lahir dari berarti manusia. Ketika Tuhan perintahkan kepada Adam beranak cuculah, berarti di situ Yesus sudah ada di alam ruh karena dia bagian daripada cucu Adam alaihissalam. Anda baca Lukas 1, Matius 1, silsilah Yesus, anak Adam disebut. Berarti Anda mengiyakan dong. Gimana dong? Iya, Bang. Gimana konsepnya, Bang? Kalau saya, Bang, ya konsepnya begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Bang. Tapi di situ sudah ada firman. Terus? Pada saat manusia diciptakan sudah ada firman dan dia bersama-sama dengan firman Tuhan. ini apa? Tunggu. Firman ini apa, Bang? Firman ini Yesus, firman Allah. Ini sakitnya Anda itu di situ. Loh, sakitnya Anda itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu firman. Sejak kapan Yesus itu firman? Siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu firman? Coba. Yesus itu bukan firman. Yohanes 1. Alamak. Dia menyatakan sudah ada sebelum Abraham ada, Bang. Alamak. Kok saya sakit sih? Kan saya ikutin Alkitab saya, Bang. Bukan kata Paulus loh ini. Ini Paulus belum berkhotbah nih, Bang. Alamak. Itu kata siapa rupanya? Kata siapa? Di mana Yesus berkata pada mulanya adalah firman? Di mana Yesus mengatakan itu? Inilah celakanya Kristen. Kan selalu bernarasi. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus, Bang, dari Yohanes. Bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus nanti muncul di data nomor 37 38 di Yohanes 1. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 36 itu karangan penulis buku Yohanes. La haula wala quwata illa billah. Susahnya ngajarin. Bukan pendapat saya. Coba Anda lihat Yohanes 1, tinta merah muncul di nomor berapa? 38. Ya, memang itu mulai perkataan Yesus kan ibaratnya. Tapi yang ditulis Yohanes itu pasti juga dari nggak mungkin Yohanes bikin tulisan itu tanpa. Loh, kok tidak mungkin pula? Kok tidak mungkin pula? Di mana Yesus pernah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan Theos itu firman itu adalah. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kalau Yesus ngomong akhirnya aku adalah Alfa dan Omega, aku sudah ada sebelum Abraham Yesus lahir. Yesus tidak pernah mengatakan itu juga.
Loh, itu Yesus yang ngomong bang. Wah sialam. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Itu nggak pernah. Awal dan akhir. Ada. Nggak Bang. pernah Yesus mengatakan itu. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Itu ditulis 130 tahun setelah Yesus ada di bumi. Kalau Anda mengatakan aku ada Abraham sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo? Amsal 8 dia mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Tua mana tuh? Yesus tidak ada apa-apanya berarti. Nah tapi kan gini bang, di Yohanes 14:89 itu kan si Filipus kan tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Nah, Yesus heran kan? Yesus heran Kata kan? Yesus kepadanya, sekian lama. sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Artinya bang, di situ kan Yesus menyatakan bahwa dia itu dan Bapa adalah sama gitu. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Bagaimana engkau berkata pemahaman seperti itu pemahaman Anda. Di situ coba Yesus teman Bang Zuma terheran. gimana? Yesus di situ terheran-heran. Stupid, tulul, bahlul. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Setiap aku berdoa, setiap aku berkata, setiap aku memohon, setiap aku berbicara mengenai Bapa, aku selalu mengatakan Bapakku yang ada di atas. No, di atas, no, di atas. Oh, jauh, no, di sana, di langit. Kenapa kau minta? Tunjukkan Tuhan itu padaku, tolol. Kau sudah lama sama aku ajarkan. Bapa yang mengutus aku. Kau tidak pernah mendengarkan suaranya. Kau tidak pernah melihatnya. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Datang-datang kau tanya, Yesus, ya tunjukkanlah Tuhan itu kepada aku. Kan koplak. Yesus sudah mengatakan Bapa itu. Enggak gitu terjemahan. Yohanes 5 nomor 37. Coba Anda baca Yohanes 3 nomor Yohanes 5 nomor 37. Coba. Yohanes 14 itu bukan itu bang definisinya bang. Itu kan dia minta tunjukin kepada Bapa bentuknya seperti apa. Iya, makanya Yesus mengatakan kau itu bahlul, tolol. Ya karena Yesus kalau menurut Yesus gimana bang? Saya dulu ya bang. Kalau menurut saya bang. Sudah. Bang. Sekarang begini, banyak sekali cerita. Bapak Elohim. Ya, bisa Bapak dilihat nggak? Bisa bang. Bisa. Di mana pernah Bapak Elohim itu dilihat? Ya melalui Yesus. Nah, kan kacau otak kau tuh. Otakmu kacau memang. Memang otakmu itu cocok jadi Kristen memang kau. Cocok memang Kristen kan kau memang... itu. Cocok. Karena otakmu mumet. Akimu itu aki gorila. Enggak lah. Bapak Elohim. Bapak Elohim Tuhannya Nabi Musa itu bisa dilihat gak? Kalau Bapak Tuhannya Bisa. Karisteng bernama Yesus. Udah kau turun, kau monyet turun. Otakmu cuman separuh. Kau ke rumah sakit aja periksa otakmu. Jadi sampai kapanpun umat Islam menjelaskan double senjata, Al-Quran, Hadits, Bible, kita hantam kepada Anda, namanya monyet, ya tidak akan pernah bisa. Masa kau katakan Tuhannya Yahudi bisa dilihat? Memang binatang kalian itu. Binatang cupu. Harusnya kalau bisa memilih, kau itu diciptakan jadi monyet aja. Ngapain jadi manusia? Dibilang manusia otak nggak berfungsi. Yesus terheran-heran kepada Filipus. Sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku Filipus. Mengapa kau minta Bapa itu ditunjukkan, tuyul? Kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Kau minta lagi kayak begitu. Sudah jelas-jelas aku katakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kau minta lagi. Bapakku yang ada di surga. 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 Kau
Kau minta pula saya tunjukkan di mana Bapa itu. Di surga tuh, Yol. Emang ada alat mikroskop atau alat teropong yang bisa melihat Bapa di surga? Kau minta tunjukkan, tolol. Barang siapa yang melihat aku, dia tak sama seperti dia telah melihat Bapa. Karena aku ini utusannya. Apa yang aku ucapkan adalah ucapannya, apa yang aku lakukan adalah pekerjaannya. Jadi barang siapa melihat aku, sama melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, kamfret. Bang Juma, Manusia talal, cupu, bahlul. masa berwibawa kok ngomong monyet lah apalah, bagaimana ini? Oh iya, wajib sekali, wajib. Kalau sudah ditanya Itu sudah 1, dijelaskan. 2, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali masih ngotot, ngapain dipertahankan? Katakan aja dia itu gorila supaya dia otaknya bisa berfungsi. Kok saya dikatain gorila? Nah, salah nanti dia tuh. Oh, ternyata saya dikatain gorila karena saya mengatakan Tuhan alam semesta ini bisa dilihat. Dongo. Kitabnya Yahudi kalian curi. Tertulis dalam kitabnya Yahudi Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak ada orang yang melihat Tuhan itu bisa hidup. Nggak ada. Itu dalil. Dalil itu. Tapi karena kitabnya Yahudi hanya aksesoris hasil curian, ditempel aja sebagai aksesoris gaya-gayaan, biar dianggap sebagai ajaran Nabi. Tapi kalian tidak pernah paham isinya. Maksudnya Keluaran curian 33 nomor 20. Curian bagaimana? Curian karena kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Maksudnya curian bagaimana? Jelaskanlah curian seperti bagaimana. Kamu ngerti enggak hasil curian itu? Milik orang diambil tanpa sah. Itu curian. Bagaimana buktinya? Yang curiannya bagaimana? Kan punya bukti, bukan cuma omong. Itu kitab perjanjian lama punya siapa? Iya, punya Kristen lah. Nenekmu kiper. Makanya kau dongo, makanya kau masih dongo. Dengarkan, kamu masih dongo, kau masih tolol, kau masih bahlul karena kau masih Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa bisa ada di dalam agama Kristen? Kenapa? Sedangkan Kristen bukan Yahudi. Di Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Yang ada hanya nabi-nabi palsu. Paham itu? Tidak ada nabi yang pernah diutus ke Romawi. Nggak ada. Nggak ada nabi yang pernah diutus kitab Torah, Daniel, Yesaya untuk orang Roma. Nggak ada. Itu semua adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Baca Ulangan 33 nomor 4. Baca juga Mazmur 147 19 nomor 20. Itu adalah hak kepunyaan milik Israel dan milik Bani Yakub. Kristen laknatullah, pemakan babi dan pemakan anjing, bukan keturunan Bani Yakub, tapi keturunan iblis. Paham? Sakit hati kau kan? Tidak sakit hati, justru Anda itu yang Bagaimana Anda mau sakit hati kalau otak enggak berfungsi? Bagaimana Anda mau sakit hati sementara otak Anda enggak berfungsi? Sama seperti orang gila. Orang gila dipanggil orang gila enggak sakit hati. Itulah ente. Bagaimana mau sakit hati otak enggak berfungsi? Saya tidak pernah benci. Saya tidak pernah benci dengan siapapun. Yang ku benci adalah kebodohan. Yang ku benci adalah kejahiliaan manusia, tapi otaknya otak gorila. Bodohnya kau, karena kau manusia, kau sembah manusia, paham? Di Al-Quran kan sudah tertulis surat Al-An'am. Itulah kamu, orang tolol setolol-tololnya orang. Tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 118 itu saya tidak pernah kemudian memaki Yesus. Yang kumaki adalah orang tolol yang bahlul, yang menggunakan kitab dengan menggunakan kitab yang isinya keislam-islaman. Itulah kau. Baca punanre kau itu. Kau cuma menghabiskan pajak. Rugi negara bayar kau. Rugi negara fasilitasi kau. Asal kau tahu. Apa? Katanya Islam tidak percaya surat Al-An'am.
Monyet. Ini anak ini. Begini ya nih, kau ke gereja, kalau hari Sabtu atau hari Minggu, kau bawa kantongan. Kalau pendetamu tai, kau ambil, kau campur nasi, kau makan. Supaya dengan begitu kau sadar, kalau selama ini kau hanya dibohongi, kau hanya ditipu oleh gereja. Begitu ya nih. Daripada kau habiskan pajaknya umat Islam di negara ini, kau makan, aliran listrik masuk ke rumahmu, dan segala macam jalanan kau pakai, rugi. Pajak. Rugi pajaknya umat Islam kau pakai, rugi. Penghabis nasi kau. Mending kau mati saja. Pacapun Andre. Capun Andre, kalau ke gereja. Jangan lupa bawa kresek. Jadi ajarin tolol. Udah gitu ngotot. Pacapun Andre. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ini juga kalau tolol juga turunkan juga. Bah. Aduh. Baca pu bepa. Andre sih. Ini Bang Zuma kayaknya ini Harusnya wajah Julai. emosi kayaknya Bang Zuma. Enggak, biasa aja. Adi, Emosi lah. Langsung Adi disuruh kalau turun. tadi kau bilang kalau melihat aku, kamu mau lihat Bapak. Betul itu datanya ya? Iya. Ya, jadi kalau Menyunat aku. jadi kalau meludahi Yesus, meludahi Bapak juga. Iya. Buset Nah, dah. itulah. Itulah Iya, hebatnya. Nah, itulah hebatnya. Loh, iya kami memang Tuhan itu kan mengajarkan umat Kristen untuk memaafkan, ya kan, tidak membalas dendam. Nah itulah Tuhan itu langsung mencontohkan melalui Yesus Kristus dengan dia berkorban, ya kan. Tadi dia bilang gini Pak Juma, kalau ada maling masuk ke rumahku, dia mengambil motorku, saya nggak omelin dia, sekaligus saya kasih STNK sama BPKB. Karena nggak waras. Daripada kehilangan nyawa, daripada mati. Ya kalau dia bawa pistol, Untungnya Saudara Indonesia sadar. mayoritas Muslim. Kalau kagak, Iya. kalau Kristen nggak menang-menang, nggak merdeka kita ini. Bahaya emang. iya. Kau sadar nggak, Bung? Apakah saudara sadar kalau saudara itu nggak waras? Sadar nggak? Kenapa nggak waras? Waras kok. Nah, kalau Anda waras, kenapa Anda menyembah manusia? Enggak, kan kita menyembah firman dan Bapa, mengikuti firman. Wah. Mengikuti firman. Yesus menyembah anak Maria nggak? Kenapa bang? Yesus menyembah anak Maria nggak? Yesus menyembah anak Maria. Ya anak Maria kan dia bang. Makanya, Anak dia. makanya. Tuhan menyembah Tuhan Ya, nggak? kenapa? Tuhan menyembah Enggak. Tuhan nggak? Enggak. Enggak. Ah, kalau hamba menyembah Tuhan, Hamba menyembah Tuhan, iya. ya. Yesus menyembah kepada siapa? Dia nggak menyembah. Dia Nah, berbicara. itulah otakmu rusak. Makanya aku bilang kamu itu nggak waras. Masakan Yesus kau katakan tidak menyembah? La haula Enggak wala menyembah. quwata illa. Berbicara bang. Yesus jelas-jelas bertuhan kok dibilang ateis. Gimana ini? Kok ateis bang? Kan dia berbicara dengan Bapaknya di surga. Berarti dia Komunikasi beribadah dia. kan? Berdoa dengan cara berkomunikasi. Berdoa. Iya. Doa itu berarti dia beribadah. Berarti Tuhan Iya, dia beribadah mengajarkan, kepada Bang. Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan beribadah kepada manusia. Tuhan. Tuhan beribadah kepada dia Tuhan. berkomunikasi, bukan beribadah. Dia mengajarkan kepada manusia supaya berdoa dan menyembah Tuhan. Gitu. Tuhannya yang mana? Ya Bapa di surga, dia kan firman Tuhan, Bang. Berarti bukan Yesus kan? Ya dia bagian dari Tuhan, Bang. Bagian Nah, dari itu Allah coba. tadi bisa jelasin. Gila lagi Pacapun Andre. Caput Nandre. Ya kan abang-abang di sini kan berusaha melogikakan Tuhan. Lah Kalau Anda kita yang kan- melogikakan Tuhan, bukan kami. Anda yang melogikakan. Coba, apakah Anda menyembah Yesus? Iya. sebagai Iya. Firman. Firman Sebab Tuhan, Anda logikakan dan lagi kan? mengikutinya. Coba Anda melogikakan. Yesus manusia, Anda logikakan dia adalah firman. Coba tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu adalah firman.
Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya Kan turun tadi sekarang ini. Bang Yohanes, Saya Bang Yohanes minta 1. dalilnya. Saya minta dalilnya Yesus adalah firman. Kalau ada, saya turun sekarang. Ada nggak? Iya kan Yohanes 1 Yohanes bab 1 ayat 1 kan dia firman, Bang. Pada Firman mulanya menjadi manusia. adalah firman. Pada Iya. akhirnya dia mati. Gitu. Dan bangkit, Bang. Bangkit. Iya. Bangkit itu apa? Bangkit dari kubur itu apa namanya? Ya bangkit dari kubur, Bang. Ya bangkit lah. Bangkit dari kubur apa namanya? Bang. Hantu zombie. Enggak Berarti yang lah. kau sembah adalah zombie. Kalau zombie kan dia jalan-jalan, Bang. Dia berkeliaran, dia makan-makan orang, Bang. Yesus Udahlah, makan suka-suka orang. kau lah. Suka-suka kau lah. Udah Iya, Bang, turunkan santai aja deh. kalau diskusi, Bang. Aku nanya deh, Bang. Udah, kau turun. Kamu turun. Monyet, najis. Anjing, najis. Babi juga najis. Tiada waktu untuk monyet dan babi. Kau ke gereja bawa kresek. Sedikit aja otak kalian itu berfungsi apa? Sedikit aja. Otak kalian itu sedikit aja berfungsi. Sedikit aja. Supaya kita diskusi dengan baik. Sedikit aja. Ini sudah tak berfungsi. Mulutmu nggak pernah berhenti ngomong. Sedikit aja. Please. Mana Yesus itu adalah firman? Buktikan dalilnya. Ada, Bang. Di mana? Yohanes 1 ayat 1. Mana ada Yesus di situ adalah firman? Di situ Tuhan bersama-sama dengan firman. Bukan disebut firman adalah Yesus. Balao. Di data nomor 14-nya baru dikatakan firman itu telah menjadi daging. Contoh, saya berkata, Bang Suma berkata, 2025 Apologet Islam Indonesia harus sudah punya kantor besar di Jakarta. Tepat Agustus 2025, orang berdiri di situ dan berkata, gedung ini pada mulanya adalah perkataan. Perkataan yang bersama-sama dengan Bang Suma. Maksudnya apa? Tadinya ini adalah perkataan yang Bang Suma ucapkan. 2025, gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Bukan berarti kantor atau gedung api yang berdiri Jakarta itu adalah Bang Suma, Coach Lo, Asu. Itu aja kok ribet kali otak kau. Pakailah otakmu sikit, apa? Sikit aja. Ini level otak asu aja, kagak. Dibilang otak monyet, kagak juga. Tapi wujudnya manusia. Pada mulanya gedung ini adalah perkataan Bang Suma. Pada mulanya Yesus ini adalah perkataan Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Susah sekali otakmu, rusak. Makanya itu kalau ibadah di gereja jangan pakai topi miring. Semua alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah perintah. Apa perintah? Perkataan. Apa perkataan? Firman. Apa firman? Kehendak, ide, gagasan, rancangan Tuhan. Memang beleng-beleng. Makanya kurangi makan babi lah.
Lanjut Bang Handi, lanjut teman-teman. Ya, Bang Divi, silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim, Bang Divi. Mute-nya dibuka. Abang Ben, mute-nya dibuka Kristen atau Muslim. Silakan, brother. Nggak ada yang mau buka mic nih. Piye toh? Ya, Bro Divi. Bro Ben, silakan dibuka mute-nya supaya bisa keluar congor